kalau waktu itu? Bet, faktanya Emang banyak iya. orang yang mendengar kenapa terframing mafia skincare ini Bu Heni Sagara, kalau aku taunya dari mulut Samira. Karena aku waktu itu belum nonton podcast, kan ada yang lihat dari podcast. Tapi kalau Samira kan dengan tegas mengatakan, siapa tadi? Heni Sagara, iya, kata Uya Kuya. Itu. Tapi ketika saya konfirmasi langsung ke Doktip ya, ini maaf punten ya, dia mengatakan bahwa dia merucut ke BPOM, tapi terserah pada BPOM itu terus hilang lagi gitu, menurut si Doktip begitu. Naik sayang Alah, kucing. itu bersayap lah. Kita bodoh. Itu orang kita ngomong bodoh aja, kuping kita, mata kita ngelihatnya itu, Bapak Hiro. Ya sekarang kalau dia udah meralat nih, oh ternyata yang Bu Heni itu tidak ada menjual merkuroi lah atau apa, ternyata yang menjual merkuroi itu bla bla bla. Siapa itu? Sebut lagi namanya. Jangan menggiring opini lagi. Kalau dia merasa bukan Bu Heni ini mafia skincare, dia perbaiki nama Bu Heni. Jangan cuma empat mata ke Bu Heni, karena dia membuat kericuhan di dunia maya dengan 2 kali. Yang satu bersujud sampai lama sekali. Orang Koko Hiro, orang beragama Muslim udah ngomong bersujud itu tuh dalam loh artinya. Sujud syukur itu dalam loh, sampai tembus ke langit ke-7 mungkin doa dia itu untuk ngedoain orang yang salah. Jangan main-main loh sama kata-kata bersujud Itu loh lama maksud, banget itu. iya itu maksudku, mau itu dokter O, mau itu dokter Richard Lee, mau itu Doktif, ya udah ngaku aja kalau memang bukan frame apa, membicarakan kalau AS itu mafia skincare, udah ya kan Kak Fit? Betul. Udah. Ya sekarang Ngaku aja kalau udah gitu loh, jadi nggak Ya. ini nggak bikin pusing orang juga yang lihat, yang dengar. Iya, Jalan once di juga. dalam hidupnya si Samira ini dari pertama dia muncul ke publik, 1 kali minta maaf sama orang yang bener-bener hancur itu dokter Bu Heni Sagara, minta maaf lah, minta maaf. Tapi Kalau dia nggak mau minta maaf kan berarti masih di jejak digital itu tidak akan hilang sampai anak keturunan nanti Bu Heni Sagara. Samira mengatakan Bu Heni Sagara itu mafia skincare, tetapi indah kalau dia ralat, oh ternyata udah diralat sama dia udah minta maaf, salah. Kenapa berarti? Tapi Bang Willy ini Jadi anggaplah begini ya. Ini adalah saran dari seorang Fitrus Salteru untuk Doktip. Enggak saran, nanti dia bilang Apa "Kan terus, ngapain apa kok terus?" saranin gue, kata dia. Bukan saran terus ini namanya? mah, bukan saran Koko Hiro. Ini Apa yang harus sepatutnya orang yang dilakukan ada begitu? adab. Orang yang ada adab sepatutnya kalau salah maaf. Aku nggak menyarankan dia. Nanti dia bilang Seharusnya. ngapain sih nepos cara, nggak nyaranin. Gue cuman Seharusnya menginformasikan. berkomentar tentang sebuah kejadian ini gitu ya. Iya. Kalau aku maaf ya, isu mafia skincare yang pertama kali mencuat itu dari podcastnya Dokter Oki dan Dokter Richard Lee. Itu sampai sekarang jejak digitalnya nggak Itu hilang. betul. Kan tadi aku bilang juga, Iya. ada yang melihat dari podcastnya Dokter Oki sama Richard Lee, ada yang melihat dari si Samira. Kalau aku jujur, karena kalau nonton podcast itu aku jarang, aku nggak pernah nonton YouTube. Aku taunya di TikTok sama di IG gitu kan. Yang aku lihat itu dia yang sujud. Aku aja nggak ngikutin loh. Pas itu viral, oh ternyata mafia skincare ini orangnya. Oh ini ternyata, nah baru setelah aku kenal sama Bu Heni, dijelasin lah sama dia kenapa dia sakit hati. Sampai kamera aku tuh sampai main ke pabriknya Bu Heni itu, emang segitu hancurnya dia. Makanya kalau dia marah itu wajar. Tetapi kita lagi-lagi tidak boleh menuduh si A, si B, si C tanpa bukti yang valid. Kalau Bu Heni ini yang sekarang mencari keadilan dan terbukti memang dalangnya, yang paling penting itu donatur sih menurut aku. Donatur buzzer ini harus ketangkep kalau memang ada. Nah itu baru enak, karena biangnya dari situ. Hancurnya usaha skincare tidak hanya Bu Heni Sagara, hancurnya Reza Gladys, hancurnya Sela Sokia, dan siapa 3 besar Daviena itu dari dunia maya. Itu Begini, yang pertama kali melontarkan mafia skincare itu adalah di podcastnya Dr. Richard Lee dan Dr. Oki, dan di situ juga keluar tentang pabrik Rakansa.
Bukan Ratansa yang dulu, yang mana tuh sebelum yang satunya. Nah itu satu. Itu secara gamblang kayak gitu. Nah tetapi menurut penelusuran ini, menurut catatan aku, tidak pernah sekalipun Doktif itu secara gamblang menyebutkan bahwa mafia skincare ini adalah Ibu Heni Sagara. Ini minta maaf ya Kak Fitri, ini minta maaf. Dia nggak pernah Nggak mengatakan. apa-apa, nggak apa-apa kan beda pendapat boleh-boleh aja. Boleh, Beda pendapat Sa. boleh aja. Ya, Nggak jadi masalah. tidak pernah sekalipun, tetapi memang ada aksi pada waktu penutupan itu ada sujud syukur seperti itu Idu, tetapi tidak serta merta di situ itu bahwa itulah mafia skincare-nya seperti itu. Itu yang kejadiannya. Nah, kemudian yang kita tahu bahwa kalau menurut saya ya sementara ini yang kita punya fakta itu yang ada aliran dana itu aja. Yang ada aliran dana itu aja, yang lainnya kita keep Maka dulu. itu tinggal didalami kan aliran dana itu Iya. untuk apa. Ya betul. Jadi yang ada aliran dana dulu ini kan ada aliran dana ke misalnya NM kemarin itu nggak bisa dipungkiri, ada buktinya dan itu fakta sidang dan itu sudah diamini oleh dua-duanya, memang ada aliran dana dari Dokter Oki. Nah kalau ada aliran dana dari ada aliran dana dari atau yang ke rekeningnya Doktif, ayo kita buktikan, ayo kita misalnya telusuri, ayo kita sama-sama kawal. Ada kemana aja, ya kan? Itu ayo kita kawal seperti itu. Nah, sementara itu kalau menurut saya yang belum ada ini kita hanya menduga, ya kan? Itu ada dugaan, itu adalah hipotesis seperti itu. Nah, saya yakin ke depannya ini kan sudah, aku merasa ya udah hampir puncak ini, karena Ibu HS ini, Ibu Heni Sagara, aku lihat nggak main-main dia. Siapapun ya, udah terlanjur sakit hati banget. Ini akan dilindasnya semua. 4,5 triliun itu bukan angka yang sedikit. Ya, mungkin itu sedikit buat Ibu Heni Sagara, karena kan nyatanya dia masih berdiri tegak sampai dengan sekarang, ya kan? Tetapi ini lebih daripada sakit hati. Aku melihatnya ini sakit hati seperti itu. Kalau aku sih, ayo kita kawal. Ayo kita, semuanya yang salah kita salahkan, yang benar kita benarkan. Nggak ada lagi ceritanya abu-abu di sini. Ayo kita kawal sampai dengan waktu yang akan memperlihatkan kepada kita. Pokoknya siapapun yang terafiliasi dengan para buzzer ini itu harus disikat, jangan disisain. Kalau kita mau memberantas satu kaum yang zolim, berantas semua sampai akar-akarnya. Perkara nanti mau dimaafkan itu urusan ntar. Jangan disisakan satu untuk sekedar informasi sebetulnya nggak penting-penting amat. Kalau aku jadi Bu Heni, aku sikat dulu semua. Aku keadilan dulu aku tegakkan. Perkara nanti mau disaring-saring, ini gue maafin deh, yang ini itu urusan ntar. Nah, gitu sih menurut aku, Kak Mera. Jadi kemungkinan begini lah. gitu. Tunggu Ira, tunggu. Kemungkinan begini. Dari Doktif dia sudah mengetahui bahwa ada miss di situ dan dia sudah menguji dan segala macam, dan di situ ada kesalahan, entah mungkin bagi Kak Fitri itu bagaimana. Cuman Doktif bilang itu dari BPOM-nya, oke. Dari Kak Fitri sendiri mungkin berpikir, oh enak aja, lu kan gini, orang kan udah ini, kenapa lu nggak gini, lu langsung minta maaf. Mungkin itu dari Kak Fitri. Mungkin ini saya menganalisa dari Bu Heni Sagara. Mungkin Bu Heni Sagara berpikir bahwa dia menangkap itu sesuatu itu dengan hal kebaikan, jadi dia berpikir ya sudah, mau dibersihkan seperti apa begitu, mau dibersihkan seperti apa, karena mungkin bagi dia nama baiknya saat ini lebih penting daripada rasa sikap kemarahan atau kebencian yang dia tonjolkan. Begitu sih kira-kira kalau menurut saya. Lanjut Ira. Bijak Ya kali bagus, makan kacang. kalau memang aku nyambung dulu perkataan Koko Hiro. Kalau memang ada itikat untuk membersihkan nama, yaitu kita tunggu dengan pembuka. Oh maaf, saya selama ini salah merepost, ikut-ikutan ngatain Bu Heni Sagara mafia skincare. Walaupun tidak, kata-kata Kak Meira tadi kan tidak secara langsung, tetapi netizen tidak bodoh. Nggak bodoh gitu. Dan aku sendiri tahu itu tuh dari mulutnya si Samira gitu. Itu aja sih. Koko, kalau memang nanti mau ada katanya kan, nggak tahu ya apakah nanti ada kunjungan pabrik apalah, agung-agungkan lah, itu bagus itu, namanya dia udah melempar kotoran ke orang, ya harus bersihin lah.
Cuman makanya di sini oke. saya juga Kita nggak sapa terlalu dulu Bang Willy, menyalahkan itu ya, sapa tidak dulu Bang terlalu Willy. bagaimana Kak Fitrinya. Karena kan masing-masing saya sangat menghargai pemikiran dari Kak Fitri, saya sangat menghargai pemikiran dari Doktip, mungkin juga dari gestur dari Heni Sagara. Saya menghargai semua dan saya ambil niatan dari apa yang Kak Fitri bilang itu saya ambil dari segi positifnya saja gitu Kak Fit. Jadi Kak Fitri nggak ada, kalau dalam hal ini ya saya berpikir dengan saya secara pribadi, maksudnya saya tetap ambil positif aja. Intinya Kak Fitri maunya lu udah giniin, kenapa lu nggak langsung. Kalau Kak Fitri ini kan mainannya just gitu kan. Cuman mungkin yang dihadapin itu dari Eni Sagara maupun Doktip mungkin ada gestur-gestur atau gaya-gaya yang tidak secepat kayak Kak Fitri itu 180 km per jam gitu Kak Fitri. Gini loh, Karena gini loh, Koko Hiro, aku paham orang mau maksudnya celaka gini. itu nggak ada direncanakan. Kalau mau celakalah detik itu juga. Jadi kalau orang membiarkan kezoliman itu sejam, 2 jam, 3 jam itu sangat berarti. Karena kalau kita mengerti dosa jariah itu dia, dosa jariah, apalagi udah sujud syukur yang aku tadi bilang, itu sujud syukur di agama aku itu dalam artinya. Dalam sekali artinya, jangan Di dipungkiri bukan agamaku buat juga dia. itu Kapi, di agamaku juga. Nah, jangan begini Kak Fit. Lawyer Willy gimana? Siap, Mbak Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mami Obed. Ada Kak Preti, ada Dedi juga. Ini dan kalau memang mau belajar, gue kayaknya kasih 4 SKS. Ini ada Bang Mayudi, ada juga Koko Hiro. Nah, sedikit juga Aku nggak masuk ya ditegur walaupun. ya, aku Oh nggak iya, ditegur. Maira. Mohon Ya maaf Maira. Allah. Mohon maaf Maira. Tadi ada Rendes lagi nih uang Bude rokok, bukan juga. rendes lagi nih kan Bang Mbak Willy. Ira juga. Iya siap. Dan yang tapping di bawah ataupun para penonton yang mulia ini, ya alhamdulillah di kesempatan malam hari ini ada Mami Obed sebagai moderator ataupun host. Terima kasih juga Mbak Pit udah diberikan kesempatan. Izin juga ingin beberapa hal yang ingin disampaikan ya. Mudah-mudahan Doktip pun juga di sini mendengar. Jangan cuma nyepil itu lagi. Udah berapa kali dari zamannya di WA di chatnya Bang Rapi itu udah saya jelasin nama Doktip itu terkait dengan masalah proses. Nah kembali lagi ini kepada Koko Hiro tadi itu sedikit banyak menyampaikan kita kalau memang posisinya yakin dan percaya dari awal dan Bang Dedi pun juga yakin percaya dari awal konsisten. Kita jangan abu-abu mainnya kalau mau main benar-benar. Karena apa? Kita juga harus siap menanggung resiko apabila dihujat dan juga difitnah. Nah kalau kita sudah masuk kepada ranah seperti ini, nah begitu pun juga Bang Dedi, jangan main di abu-abu juga. Karena kalau memang betul Doktip kan udah saya juga sampaikan dari awal. Kalau memang betul-betul ini kan ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan dari awal. Pertama, dokter detektif. Nah, ini apakah dianya mengatasnamakan dia sendiri sebagai dokter detektif karena hanya detektif itu detektif Conan perasaan saya belajar atau saya nonton dari kecil. Jadi di Indonesia ini nggak ada detektifan. Nah, karena apa? Yang jelas beliau adalah seorang tenaga medis ataukah dokter. Beliau pun juga punya produk. Beliau pun juga punya klinik. Ini dulu poin pertama. Yang kedua, beliau sebagai influencer, beliau sebagai TikToker. Jadi maaf Lawyer Willy. Kalau di sini hanya untuk menjelek-jelekan saya turun aja. Yang tadi aja yang sesuai pembahasan. Jadi jangan kemana-mana dokter begini enggak. Jadi Saya di sini datang. kita belajar mendengarkan dong. Maksudnya jangan terlalu panjang yang tadi itu loh. Ya kan saya udah dikasih kesempatan. Mukadimahnya kan dikasih, saya buka dimah tadi. Nah kita belajar lah, walaupun udah penuh di tenggorokannya Koko Hiro, sabar dulu. Saya nggak kurang-kurang dihina di fitnahnya, sabar, tenang dulu. Nah yang dimana yang ketiga, yang lebih juga janggal, dia sebagai masyarakat ataupun sebagai konsumen, dia berpindah lagi dan melaporkan seorang rekan sejawat. Dan sudah saya sampaikan dari awal, saya komitmen dan konsisten kok. Dari awal saya sampaikan, tidak semudah itu menetapkan seorang tenaga medis itu sebagai tersangka. Nah, mulai saya dihujat. Dan terbukti dari mulai proses penyidikan kemarin itu pun juga kan akhirnya apa? P19 lagi. Karena memang prosesnya nggak semudah itu kalau masuk pada ranah tenaga medis.
Kan sudah saya sampaikan, kalau pidana perdata harta dan perbankan perceraian waris ya itu biasa kita. Selama masih dulu aja red book mas track-nya masih sama, nggak perlu Hotman Paris yang turun. Saya pun juga bisa sikat habis. Nah cuman kalau di sini kan kita lagi belajar terkait dengan undang-undang yang terbaru, semuanya belajar. Jadi kalau Dedi menyatakan bahwasanya dia sudah seorang pintar dan seorang ini, ya lu nya belajar yang mana dulu? Baik Bukan, itu Bang Willy, udah Uh-uh. kita paham itu maksudnya. Sekarang ini kan ada trademarknya itu Bu Heni Sagara ini dikatakan mafia skincare. Itu jangan ke Richard Lee kita nggak ikut campur. Itu dulu Oke. menurut Bang Dedi. Kalau saya kan mendengar pertama kali ini mafia skincare ini udah dari Bu Heni Samira. Si Bang Kalau Willy lawyer Willy dendam dari kali mana? sama si dokter dia dendam kali. Enggak Bude. Guanya pun juga posisinya ya simpatik juga, prihatin juga dengan Mbak HS, Mbak Eni Sagara. Karena pasti ya mohon maaf suami istri pastinya akan sempat saling menyalahkan waktu pas saat terjadinya awal ada namanya HS disebut. Nah, karena apa? Pastinya kan suaminya akan mempertanyakan. Disinilah maksudnya. Saya pun juga mengharapkan di Komal malam ini yang namanya dokter detektif pun juga yang merasa dokter detektif itu bukan dokter ya, tapi detektifan. Ini pun juga harus komitmen dong, konsisten. Dia kalau memang salah diakui kesalahan karena sudah menyatakan di publik. Nggak ada ini kau dendam, Bang Willy, kau dendam sama dia, nggak ada kau dendam sama dia, nggak bisa. Tahan dulu Bude. Enggak. Yang lain dia dendam ini nih Kak Fit, dendam kesumat dia ini. Jadi saya pun juga sepakat tadi itu yang disampaikan sama Mbak Fitri, bahwasanya kalau memang betul dokter adalah seorang gentleman, dia pun juga betul-betul memikirkan masyarakat, dia pun juga memikirkan terkait dengan kesehatan masyarakat. Adapun statement dia yang salah sebagai manusia, dia pun juga harus berani dong mengutarakan di publik. Karena ini menyangkut terkait dengan reputasi. Yang kau bahas itu mulu, nggak ada pembahasan yang lain. Itu aja yang kau bahas. Ini Mbak HS, ini Mbak HS Bude. Ada sakit hati sama si dokter. Enggak, bisa, karena Bang, banyak kau nggak juga ingat masalahnya. perkara guanya di Polda Jatim itu banyak juga. Tapi kan akhirnya saya tantangin juga Polda Jatim. Dengan tim saya berapa kali berangkat ke Jatim. Boleh nanti dicek, Bude. Nah, yang dimana kan nggak segampang itu untuk menetapkan seorang tenaga medis itu sebagai tersangka. Nah, begini, yang lain. bukan, begini pun juga kan giringan dari awalnya itu tadi itu kan sudah saya juga banyak dikirimi dari awal beliau sampai sujud syukur katanya ada pabrik yang memang ditutup. Tapi kan sampai kalau kau dendam, tapi kau telah mentah-mentah semua yang masuk ke kau gitu, Bang Willy. Enggak, Bude, enggak begitu. Karena apa? Mitra-mitra saya pun juga dengan pernyataannya Doktip ini pun di Jawa Timur ini pun terimbas, Bude. Dan yang saya sayangkan juga dan saya pun juga simpatik, banyak juga para pelaku usaha akhirnya tutup karena ketakutan. Nah, di sini karena tidak mengkonfirmasi ke LBH. Kalau ke LBH memang kita juga lawan. Ketakutan kayak mana? Bang Willy maksudnya ini iya. Bukan begitu. Begini. Sudahlah, Bang. Begini. Jadi gue hanya sampai begini, Mbak Reti sama Bude, sabar dulu. Banyak kali Sabar dulu. Sekarang begini, ada orang yang teriak kemalingan, tapi kan rumah siapa ataukah siapa pelakunya ini kan belum tahu. Begitupun juga kan Doktip menyatakan produk orang itu berbahaya, produk orang itu tidak bagus dan merusak kesehatan. Ini kan belum dicek juga sama pihak BPOM dan belum ditegur sama pihak BPOM yang berwenang. Tapi Doktip sudah mengejudge pelaku usaha seperti itu bagaimana? Kan mereka pun juga mencari kehidupan. Tapi kalau mereka salah, mereka pasti akan lakukan upaya perbaikan, bukan dengan cara menjudge. Nah sekarang kalau saya sampaikan, Bang Dedi, ilmu lu masih seujung kuku guanya, Koko Hiro, belum sampai pemikiran lu nya kalau sama gua. Nah, terus gimana? Kalau Koko Hiro memang nggak ada sumbatan ataukah salurannya untuk mengutarakan penjelasan, sementara dianya langsung diserang, Itu Bang Willy dihabisi. nyindir aku namanya itu nyindir aku. Nah, ini maksudnya apa yang saya sampaikan ini, kalau memang posisinya Doktip pun berjiwa besar dengan ada tuduhan atau penyampaian yang kurang tepat, dengan tadi Koko Hiro menyampaikan bahwa saya kenal saya ini, ya sampaikan dong ke publik bahwa saya Saya tidak nggak bilang saya kenal. menyalahkan seperti itu. Saya nggak bilang Nah, saya kenal.
Karena apa? Ya itu tadi Mbak Heni pun juga yang memulai usaha ini karena memang yang boleh ngeracik obat itu kan hanya apoteker. Dokter pun tidak boleh. Dokter tidak boleh. Hanya meresepkan obat. Nah, jadi kalau Mbak Heni Sagar langsung ditembak bahwasanya pabrik dia mengandung merkucur segala macamnya. Sementara setiap ini jelasin sedikit ya. Yang namanya seorang yang mau maklon itu pastinya ada apotekernya juga yang meminta untuk kandungan dan komposisinya yang sesuai. Jadi dari pihak pabrik pun juga mengikuti daripada kandungan dan komposisi yang tersebut. Jadi kalau langsung menjudge pabrik itu kandungan begini bagaimana? Sampai nggak tahu prosesnya gitu loh. Kalau orang yang ngerti paham ya kok begini. Tapi kalau yang orang nggak ngerti pasti udah langsung mengejas semua pabrik, semua yang maklon ke HS pasti itu berbahaya semua. Kan repot kita sebagai berbangsa dan bernegara. Nah justru saya di kesempatan yang baik ini saya pun ingin menjelaskan BPOM sudah merilis terkait dengan peraturan yang terbaru nomor 20 tahun 2025 yang mana terkait dengan influencer ataupun juga sebagai endorsement. Nah jadi maksud saya Doktip ini pun juga harus clear dong. Dia mau jadi dokter atau mau jadi endorsement ataukah menjadi influencer. Jadi jangan abu-abu juga dianya. Begini Bang Willy, Jadi- tadi ini kami ngomong masalah dunia skincare dengan segala problematikanya secara general. Ya, maaf banget ini Bang Willy. Tadi kita bicara tentang apa yang terjadi. Masuknya Doktip memang karena dia adalah salah satu orang yang berperan dalam hal ini seperti itu Bang Willy. Jadi mungkin ini kita bahas aja yang general ya, yang maksudnya tentang mafia skincare ini. Isu-isu yang terbaru nih, misalnya aliran dana 20 juta dari DRO. Kemudian misalnya tentang isu pemerasan. Seperti itu. Ini yang tadi kita bahas. Seperti itu Bang Willy. Ini Ada yang murah, merah, Mbak Merah. Kenapa? Iya, sayangku. Buzzer-buzzer itu ada konten-konten yang ngebagus-bagusin si Samira, kan terafiliasi itu dulu. Nah itu kan kalau Dokter Oki sudah menjelaskan itu Jumat Berkah tanda terima kasih walaupun ngibul. Nah yang ini kenapa dia diperiksa di Jabar sana Walaupun tidak ngibul. menjelaskan. Ada apa? Kenapa dia terafiliasi dengan para buzzer itu? Sementara kan selama ini dia menuduh orang lain yang pakai buzzer termasuk saya lah yang terafiliasi dengan buzzer kan si Samira. Itu fakta. Jadi jangan deny dia gitu loh karena dari 2025 sebetulnya saya sudah tahu ada orang-orang yang pakai buzzer cuman saya mah nggak mau urusan karena selama sayanya tidak dibawa-bawa. Nah setelah saya di buzzer sama siapa itu akunnya Radar Seleb itu, oh ternyata memang bener ini. Lalu setiap saya bikin post, sekarang udah nggak ada ya. Dulu setahun lalu itu kalau setiap saya live sama Mr. J itu, wah buzzernya itu banyak banget. Ternyata saya udah tahu, oh mereka itu buzzernya karena nggak suka sama saya, karena sayanya comel gitu loh, Bang Willy. Ya siap. No. Jadi maaf Kak Fitri, itu pun masalah itu pun saya tanya waktu karena Doktipnya nggak ada di sini. Cuman kami ada Ira ya waktu itu kami bertanya juga sama Doktip. Mabi Kok bisa Obed masih kamu ada satu punya? ruangan yang kosong. Kayaknya Doktip masih bisa naik Kok ini. kok bisa Doktip ada di situ gitu. Nah ini menurut Doktip ya, yang Doktip menjelaskan gitu. Kami pun cuma mendengar saja. Jadi pada saat itu katanya si Doktip dia dipanggil itu terkait karena dia merepost atau memosting ulang Saya nggak si ngebahas Basar itu itu, membaguskan pokoknya dia loh. gitu loh. Saya nggak ngebahas itu, saya ngebahas berdasarkan bukti dari cepu ini yang itu udah saya berikan kepada penyidik. Saya ketemu sama penyidik di tempat parkir seperti yang Bu Heni katakan itu. Koko Hiro lihat lagi podcast waktu saya lihat bukan podcast berita yang di waktu saya bersidang sama Bu Heni nemenin dia kan dibilang kita pun kaget. Begitu saya turun dari mobil sama Bu Heni sama Pak Iwa, ketemu sama penyidik di situ, bagaimana perkembangan ini kasus Ferry? Kita mau manggil Doktip. Itu kata penyidik Koko Hiro. Kenapa kok Doktip yang dipanggil? Karena banyak postingan
karena di dalam barang bukti apa tuh entah laptop entah handphonenya si Ferry ini banyak konten-konten tentang Doktip. Itu bukan dari mulut saya. Nah saya baru ungkap, oh benar waktu itu ada cepu yang menyatakan bahwa dia ini lagi ngerjain konten-konten positif tentang si Doktip. Itu bukan dari mulut saya awalnya, walaupun saya tahu dari setahun lalu. Lalu ada lagi informasi nih dari orang yang takut dituduh dalang. Dia ngirimin ternyata konon itu informasinya dari si Doktip, minta dinaikkan, naikin dong. Nah gitu. Nah ini kan sebetulnya saya nggak mau kemana-mana. Saya mau membantah tuduhan selama ini saya sinepos pakai buzzer, yang pakai buzzer elu Samira, itu aja. Jadi begini, saya dengan Koko Hiro kan ini adalah yang suka speak up. Nah, kami itu biasanya menyaring informasi yang setidaknya itu tidak ada subjektivitasnya. Kita lebih ke objektivitas. Nah, dari Polda Jabar sendiri kami sudah mendapatkan berita bahwa memang benar Dokter Samira atau dokter detektif itu dipanggil untuk memberikan kesaksian terkait dengan banyaknya data-data atau ada riposan-riposan dia tentang dan yang berkaitan dengan HS dan segalanya. Seperti itu, dia diperiksa dari pagi sampai dengan malam tetapi menghasilkan, ini langsung dari Polda Jabarnya, menghasilkan bahwa Doktip ini tidak terkait dengan pembazaran yang di Heni Sagara. Wallahu alam, ini dari Polda Jabar. Itu yang kami keep sampai dengan detik ini. Tetapi siapapun itu pada akhirnya yang bersalah, maka ataupun yang terbukti bersalah oleh waktu, maka saya dengan Koko Hiro itu akan berdiri paling depan untuk menyuarakan kebenaran. Seperti itu. Saya tidak mengatakan kalau itu menjadi terkait atau tidak. Yang saya ungkapkan di sini ada konten-konten tentang si Samira di mejanya si Ferry. Itu loh kamera. Itu mau terbukti atau tidak itu bukan urusan saya. Tetapi saya mau menyatakan bahwa konten-konten segitunya. ada di mejanya si Ferry itu banyak tentang kontennya Samira. Itu taunya dari mana? Dari penyidik. Gitu kamera mau katanya nggak terlibat atau apa, itu bukan urusan saya. Silahkan komplain ke sana ke Polda Jawa Barat. Orang saya taunya dari mereka connect dengan para informan buzzer-buzzer itu yang sudah tobat, yang memberikan informasi terhadap diri saya. Iya Kak Fitri, itu juga yang dijelaskan kok sama Polda Jabar. Jadi artinya si Samira ini emang berhubungan sama buzzer. Menurut asumsi saya karena ada itu gitu loh. Kalau misalnya ya, ini saya berandai-andai aja, maaf banget, saya berandai-andai aja. Jikalau memang Doktip ini berhubungan dengan buzzer, pasti ada aliran dana juga dari Doktip ke Ferry. Tetapi kenapa justru Dokter Oki? Ini bukan membela ya, bukan membela. Kalau misalnya dokter yang satu ada konten, ada suruh naikin konten. Jadi gini, kalau menurut saya nih ya, izin nih. Ini anak kan si Ferry ini itu perusahaan buzzer. Mungkin dari berbagai sumber minta tolong sama dia, minta naikin berita ini, pokoknya gitu deh. Ini perusahaan buzzer. Nah, terkait dengan dia mungkin minta tolong ke siapa, end up-nya di meja si Ferry, kita mana tahu. Bukan itu poin saya. Poin saya mengatakan bahwa yang selama ini berhubungan dengan buzzer lu, Samira. Mau katanya bukan mau ke siapa karena saya baca chattingan dia minta dinaikin konten, naikin dong, di ads dong, di apa kok. Jadi tapi kalau untuk menangkis apa? Tapi kalau aku ya, apapun pertanyaan ya, ini saya jawab sesuai dengan kapasitas aku. Apapun pertanyaan saya tidak mau tahu dan saya tidak mau terlalu tergiring dan terframing ya. Tapi bagi aku cuman melihat dan kiblatnya itu ke Heni Sagara karena aku adalah adiknya ya, Hiro Sagara namaku ya. Jadi oh iya, karena saya tidak mau cimot masih kurang-kurang uangnya ya. Kalau Sagara itu mengalami kerugian 4,5 triliun, itu kerugian ya. Jadi saya sudah, kalau saya pakai Sagara mungkin saya juga Sagara ya, segar maksudnya. Oke, enggak, sejak kapan Koko Hiro bisa ini menjadi Hiro Sagara? Oh, saya terserah. Saya juga Hiro Salutero. Tergantung kan orangnya. Maksudnya gini ya, kalau Koko Hiro itu lebih ngelihatnya ini yang menderita kerugian dari huru hara skincare ini yang paling banyak itu Bu Heni gitu kan. Ya, aku mengakui itu. Nah, ini makanya kita harus
menjadikan ini contoh, apapun urusan perbazaran di dunia maya, entah itu influencer yang ada manusianya atau memang yang anonim kayak si Ferry ini, itu jangan gitu loh, kalau belum benar-benar terbukti memang ada kesalahan di dalam satu produk gitu. Ya sebetulnya ini menjadi pelajaran berarti sih buat para pengusaha. Hari ini mungkin Nggak skincare, mungkin besok juga ada loh, apa Kak. lagi gitu. Tapi nggak mungkin Hadir. juga lah dokter Oki ini nggak tahu nomor si Ferry itu. Sementara dia kan transfer dek, ini ada doang dek, jajan dek. Nggak mungkin lah kan? Ya itu kan tadi kan yang aku katakan Bu De, kan ini terjadi putus nih, kenapa nggak dipanggil, kenapa putus di Peri, sementara kan Bu Heni ini mempunyai banyak sekali bukti yang aku pun nggak tahu, nggak diliatin juga. Menurut Bu Heni Kak, transferannya itu banyak sekali, bukan hanya sih 20 juta itu dan dari tangan-tangan ya. Aku juga menunggu itu, makanya aku bilang kalau memang itu terbukti ada donaturnya, entahlah siapa, setan hijau siapa, mah aku sikat, itu janjiku nih Koko Hiro catat. Kalau terbukti Jadi- memang. Setan itu cuman Jadi Donatur Kak Fitri siapa? itu berusaha untuk kalau saya menganalisa Kak Fitri ya, Kak Fitri sebenarnya mirip-mirip lah kayak aku. Meskipun aku kesannya condong ke Heni Sagara, tetapi saya tidak mau terlalu Jilat lagi masuk, enggak jilat lagi serius. anjingnya. Saya buktikan dengan viti-vitiku. Saya buktikan. Karena saya tidak mau membawa sesuatu yang tidak saya lihat dengan mata. Gitu loh. Apa yang kayak gini, misalkan Kak Viti ya, kayak ada transferan. Itu nyata. Saya berani ngomong gitu. Tapi kalau saya mau bilang begini-begini, ya saya tetap tunggu bukti-bukti yang dijanjikan oleh Ibu Heni gitu. Jadi tidak mungkin saya bilang Fitri Saulteru itu seorang maling. Fitri orang nggak ada buktinya. Betul Koko Hiro, Gitu. kecuali Bu Heni memperlihatkan ke aku nih. Betul. Nih, Kak, buktinya ini bek yang dia punya lah, baru aku bisa. Ah. Sekarang kan aku nggak lihat. Katanya ada Kak, banyak Kak bukti transferannya, tapi mana? Aku nggak diliatin pun. Tapi aku gini Gitu. loh Kak, waktu itu sempat ada aku bertanya kepada Bu Heni Sagara walaupun tidak di-record sama aku ya. Aku ini aku dengar dari mulut Bu Heni sendiri loh. Kak, gini, Kak muncul maaf Bu Heni, aku numpang tanya, aku bilang gitu. Munculnya beredar isu mafia skincare terhadap Bu Heni Sagara itu sumbernya dari mana? Dan ternyata Bu Heni bilang ya itulah dari situ Obet, katanya gitu, disebutin tuh namanya, ada Doktip gitu. Fit, kalau ngomong nggak jelas tuh mending Dokter, jangan ngomong deh, jangan dokter sok dia Richard Lee sama bajar-bajar itu kan? Ya kan? Itu pendapat Itu dengan Kak udah Fit, nggak bisa disembunyikan.